Oke teman-teman ya, jadi melalui video ini aku ingin sedikit menjawab pertanyaan dari teman kita, Bang, cara bikin inverter atau soft start atau apalah untuk kulkas ataupun TV tabung, Bang. Karena aku bingung, di online banyak sekali rangkaian dan ada beberapa yang sudah aku coba, ternyata hasilnya nihil, Bang. Kayak gitulah intinya ya teman-teman ya. Jadi ini video yang kemungkinan bisa singkat bisa panjang ya teman-teman ya. Nah, karena kebetulan aku ada tetangga baru juga beli kulkas dan tadinya itu tanya-tanya teman-teman tentang alat kotak yang biasanya warnanya mungkin dominan merah dan putih gitu ya, bertuliskan watt, terus juga ada gimmick lampu, ada tulis-tulisan. Ini tuh alatnya namanya apa kalau beli di toko gitu ya teman-teman ya. Ya aku tadi bilangnya ya beli bilang aja inverter atau soft start kulkas, itu aja udah ngerti ya. Terutama toko elektronik tempat aku biasanya belanja itu udah sangat-sangat paham kayak gitu. Nah, nanti si tetanggaku ini kalau misalnya beli ya itu akan dikasih rating alatnya gitu kan, karena harganya beda-beda, jenisnya juga beda-beda ya. Nah, cuman kalau teman-teman pengen bikin sendiri, contohnya tetanggaku ini yang tadinya itu bingung ini dan itu, nah, terus tak kasih saran ya kan, kenapa nggak bikin sendiri aja gitu, tak bikinin, tapi ada dana nggak gitu. Nah, terus si tetangga tanya berapa budgetnya, ya aku kasih tahu mungkin nggak sampai 100 sudah jadi gitu kan. Nah, kalau di online atau berapa kan ada yang 50.000 kan juga ada ya teman-teman, lebih murah. Tapi kan ya tadi tak ingatkan bahwa nanti ketika beli yang kayak gitu biasanya ya teman-teman itu terkendala di bagian colokan ke bebannya. Itu suka longgar teman-teman dan leleh, akhir-akhirnya leleh, berkarat dan lain sebagainya lah. Untuk colokan ke bebannya loh ya teman-teman, colokan ke bebannya itu sering kayak gitu. Nah daripada nanti kayak jadi amburadul itu ya, buang-buang duit ya, mending bikin aja sendiri. Kita bisa menentukan kualitas dari barang yang bakalan kita buat gitu ya, atau kita gunakan ya. Nah, bahan utamanya ya pasti ini ya teman-teman, ada resistor kapur ya, resistor kapur seperti ini. Nah, tuh lihat ya. Tadi aku di DP dikasih duit 50.000, udah tak beliin beberapa hal yang penting yang ini ya teman-teman ya. Ya ini ya, nah, resistor kapur ini nilainya 20 watt 22 ohm. Biasanya sih kalau resistor segini itu biasanya 20 ohm ya teman-teman, tapi ada juga nilai-nilai yang lainnya. Ya teman-teman kombinasikan aja ya. Nah, untuk listrik 450 volt ampere ini pernah nyoba beberapa di salah satu kulkas juga ya orang suruh bikinin lah kayak tetanggaku ini nilai yang paling pas dan cukup efektif itu adalah 10 ohm teman-teman. Lah Bang, kalau memang butuhnya 10 ohm kenapa lu beli yang 22 ohm Bang? Nah, karena kita ini juga harus mengejar watt teman-teman, mengejar daya resistornya, karena daya resistornya ini akan panas teman-teman ya, akan panas, jadi kita harus mengejar dayanya juga. Nah, cuman kalau cuman dikasih sebatang gini aja ya biasanya tetap bisa. Nah, seperti 2 batang atau berapa itu ya, itu juga bisa. Biasanya dikasih 4 kayak gini, di paralel aja gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau
di paralel seperti ini, so pasti nilai hambatannya akan berkurang, tapi wattnya memang tambah. Watt resistornya ya teman-teman itu tambah, bukan watt listrik teman-teman ya. Watt resistornya ini akan tambah, jadi dia akan lebih dingin ketika dia bekerja gitu loh teman-teman. Nah, cara ngitungnya itu simple ya. Nilai resistor yang teman-teman gunakan ini teman-teman bagikan dengan jumlah resistor yang bakalan teman-teman gunakan. Maksudnya gini, ini kamera nggak mau fokus. Nah, maksudnya gini teman-teman ya. Ini kan aku pakai 20 ohm 20 watt 22 ohm ya. Dengan toleransi J, berarti sekian persen gitu ya. Nah, ini kan tulisannya kayak gitu. Teman-teman perhatikan ya. 20 ohm 22 watt belakangnya J. Ini toleransinya mungkin sekisaran 5% lah ya, kalau nggak lupa aku. Jadi nanti ketika kita ukur pakai AVO itu suka 22, sekian ohm gitu ya. Jadi ada pantatnya, ada komanya di belakangnya ya. Itu toleransi nyebutnya. Ya. Kalau diukur pakai AVO ya. Ini nggak percaya gini. Kita lihat. Oke, kelihatan ya teman-teman. Kita ukur hambatannya berapa ohm, 22,9,8 lah. Nah, kata J, tulisan J itu yang angka 8 ini gitu ya, gitu teman-teman ya. Nah, lalu untuk rencana pembuatan untuk tetanggaku ini ya, ini aku cuman pakai 6 biji resistor itu tadi ya teman-teman ya. Dan akan aku kombinasikan seperti ini teman-teman. Jadi di seri paralel atau paralel seri, terserah teman-teman lah. Nah, untuk hitung-hitungannya ini kita kembali lagi ke dasar ilmu hitung-hitungan dasar elektronika gitu ya, ilmu elektronika dasar lah. Nah, sebagai contoh ya di sini ya teman-teman, karena aku menggunakan resistor yang ini, maka kalau aku paralel 3 biji seperti ini ya misalnya, maka nilai watt ya, watt resistornya lo ya, kembali lagi watt resistornya bukan watt listriknya ya. Watt resistornya itu menjadi 60 watt. Ya, jadi wattnya itu kita wattnya itu kita jumlahkan ya kan. Di sini kan aku pakai 20 watt, berarti 20 kali 3 gitu ya. Nah, untuk hambatannya seperti yang tak singgung di awal ya, hambatannya itu ketika kita paralel nilai hambatannya akan berkurang teman-teman. Nah, cara ngitungnya adalah 22 ohm itu tadi kita bagi 3, karena kan di sini kan aku pakai 3 resistor ya, berarti kita bagi 3 gitu teman-teman. Ini hitungan kasar loh ya, sekali lagi. Dan nilainya juga bisa saja berubah-ubah teman-teman ya, karena kan tadi ada toleransi, ada nilai di belakangnya tadi. Jadi kalau misalnya 22 kita bagi 3, berarti nilainya adalah 7,3 ya, tuh 7,33333 ini ya. Atau asumsinya mungkin sekisaran 8 ohm teman-teman, kayak gini aja loh ya, itu 8 ohm. Nah, kalau kita tambahkan satu lagi ya, berarti 22 kita bagi 4, ketemunya adalah kurang lebihnya adalah 5 ohm teman-teman. Nah, untuk mengejar nilai resistansinya kita bisa seri seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ini aku paralel 4 seperti ini ya misalnya, karena ini resistornya kurang, berarti nilai hambatannya kalau di sini 5,5 ya, menurut hitung-hitungan kalkulator ya, 22 bagi 4 ya, seperti ini tuh 5,5. Jadi di sini 5 ohm, di sini 5 ohm.
Berarti kalau kita total itu totalnya adalah 10 ohm. Itu resistansinya. Tapi untuk watt itu tetap per satu paralelnya. Berarti ini tetap kalau totalnya ini kan wattnya berarti 80 watt ya. Berarti 80 watt 10 ohm. Gitu intinya ngitungnya ya. Nah, di sini ini juga aku punya ini dummy load seperti ini. Ini nih resistornya sih campur ya. Kalau ini yang ada 20 ohm, ada 22 ohm, ada 10 ohmnya juga gitu kan. Jadi nyampur. Ya, ini ukurannya sama ya, 20 ohm 20 watt sama loh ya. Berarti ini sudah tak kasih tulisan ya. Jadi per satu ininya itu berarti 20 ohm kali 5 ya, berarti berapa itu? 20 ohm kali apa? Kali 5. Terus untuk hambatannya ini per satu ininya. Nah, ini kan tak tulis ya 3,7 seperti ini ya. Ini dummy load teman-teman ya, buat ngukur ampere ya. Ini kan panas nanti. Jadi konsepnya tetap sama seperti ini. Nah, seperti ini. Itu. Nah, untuk rangkaiannya simple teman-teman ya. Rangkaiannya sangat simple. Rangkaian wiringnya itu sangat simple. Nah, ini sudah tak kasih gambaran kecil itu seperti ini. Nah, jadi di sini adalah input 220 dari listrik rumah teman-teman. Ini ke beban ya, contohnya kulkas ya untuk di kasus ini. Nah, di sini adalah posisi resistornya. Ini nilai yang paling presisi lah menurutku, yang efek dari inverter ini itu cukup lumayan lah efeknya gitu ya. Jadi di sini kan aku asumsikan apa namanya PLN 450 volt ampere ya. Jadi MCB 2 ampere. Nah, ini misalnya bebannya ini 4 ampere. Maka kalau tanpa adanya resistor ini ya, tanpa adanya resistor ini misalnya dilangsungkan seperti ini, nah so pasti MCB rumah teman-teman akan turun ya. Jadi misalnya kalau dibikin seperti ini ya, di jumper seperti ini ya, pasti MCB rumah teman-teman akan turun ya kan, dengan beban segini. Nah, tapi kalau kita kasih resistor ya, resistor ini, maka MCB rumah teman-teman ini kemungkinan tidak akan ngetrip lagi. Nah, cuman di sini ada beberapa hal yang sangat-sangat apa namanya, banyak yang goreng, banyak yang mungkin salah persepsi ya. Jadi yang tadinya listrik rumah teman-teman ngetrip terus dikasih rangkaian seperti ini, terus MCB rumah teman-teman nggak ngetrip lagi, ini bukan berarti daya listrik rumah teman-teman itu bertambah ya. Jadi ada kadang orang atau oknumnya orang jualan gitulah nyebutnya itu rangkaian ini tuh penambah daya atau penambah peningkat watt gitulah teman-teman ya. Itu kan banyak sekali ya kan. Nah, kalau rangkaian seperti ini tuh bilangnya adalah penghemat daya, ini sangat-sangat setuju teman-teman. Karena inti dari rangkaian ini adalah mengurangi konsumsi beban ya, beban di sini. Jadi yang tadinya 4 ampere mungkin bisa mungkin 1,2 mungkin ya. Lonjakan sesaat loh ya. Ini lonjakan sesaat biasanya. Kayak kulkas itu kan ketika kompresornya nyala itu kan gitu kan. Itu kadang kan kalau teman-teman perhatikan ketika malam hari itu kan suka ada kedipan ya di lampu ruangan gitu kan, ada dut gitu kan. Nah, itu lonjakannya itu kita bisa kurangi dengan alat ini. Nah, kalau alat ini bilangnya adalah penghemat daya, masuk akal karena memang itulah salah satu keunggulan dari rangkaian ini. Tapi kalau nyebutnya adalah penambah daya, penguat watt, itu nggak bisa. Jadi beban 4 ampere dengan sumber 2 ampere tidak turun MCB-nya, itu bukan berarti dayanya tambah, justru dayanya turun.
daya di sini yang dimaksud adalah daya bebannya. Nah, untuk rangkaian seperti ini, so pasti ya bebannya mungkin terjadi yang namanya penurunan kinerja, itu pasti. Jadi kinerja yang tadinya segini, itu kita turunkan jadi nggak ada segini. Makanya MCB rumah teman-teman nggak turun, gitu. Nah, ini sama halnya seperti sebuah rangkaian elektronik yang isinya itu cuma kapasitor gitulah ya. Di sininya biasanya ya ini anggaplah nggak ada gitu ya, dan langsung dicolok. Intinya kapasitor non polar yang langsung dicolok ke colokan listrik, dan diusahakan dekat-dekat dengan kayak kulkas atau apa gitu ya. Nah, itu dikatakan yang namanya penghemat daya atau penambah daya. Itu juga ada ya, power saver gitulah. Kadang ada yang bentuknya kecil kayak AVO gini ya, misalnya tinggal dicolok ke listrik, itu suka ada kayak gitu. Nah, itu sekali lagi itu cuman scam teman-teman, cuman tipu-tipu gitu. Nah, kalau masalahnya kalau apa namanya MCB 450 itu turun kena kulkas, ya dikasih kayak gini aja ya. Nah, contoh lain itu kayak gerinda tuh ya, gerinda kalau teman-teman yang pakai gerinda gitu kan. Nah, itu gerinda kan lonjakan awalnya kan gede ya. Nah, kalau listriknya segini ya pasti akan ngetrip teman-teman ya. Hentakan gerindanya ketika gerinda teman-teman nyalakan ya. Jadi kan ceng itu kan, itu pas cengnya itu loh, pas cengnya itu kan ampernya kan gede ya teman-teman ya. Ampernya itu kan menghentak gitu kan. Nah, kalau ampernya itu melebihi ini, so pasti akan turun MCB rumah teman-teman. Makanya dikasih rangkaian seperti ini. Gitu ya. Walaupun di online, di toko elektro terdekat di daerah teman-teman pasti punya ya rangkaian seperti ini, tapi alangkah lebih baiknya kita bikin sendiri aja kalau cuman kayak gini. Gitu ya. Tinggal beli air kapur seperti ini. Harganya kalau di daerahku ini cuman 4 ribuan satunya ya. Terus colokan isi satu kayak gini, usahakan yang bagus ya, jangan yang abal-abal, yang bagus ya. Ini Uticon ya teman-teman ya, ini Uticon, sorry enggak mau fokus teman-teman ya. Ini Uticon, ntar, nah tuh Uticon ya, Uticon. Terus nanti teman-teman cari box ya, boxnya usahakan box logam teman-teman, karena resistor ini akan panas ya. Dan ini ya, dan ada juga ini ya, pakai NTC biasanya ya teman-teman, pakai NTC yang bulat hitam itu loh. Nah, itu menurutku pribadi kalau untuk kebutuhan seperti ini kurang efektif ya NTC. Karena ketika NTC itu kita gunakan, suhunya akan tinggi. Nah, ketika NTC ini itu suhunya meninggi, maka nilai resistansinya juga turun teman-teman. Tapi kalau resistor seperti ini, nilai resistansinya akan cenderung tetap ya. Mungkin kalau ketika digunakan, mungkin dia ini bakalan mentok di sekitaran 20 ohm atau 19 atau 18 ohm aja ketika digunakan ya. Karena dia kan pasti ada perubahan nilai itu ketika panas ya, itu pasti ada. Tapi kalau NTC itu berubahnya itu langsung mungkin bisa jadi 0 ohm teman-teman ya ketika panas ya. Jadi untuk rangkaian inverter seperti ini, misalnya untuk kulkas, untuk TV tabung ya, pakai air kapur seperti ini teman-teman ya, yang paling efektif dan cocok menurutku. Nah, tadi ketika aku membeli itu selain beli baut ya, colokan ini perkabelan. Kalau perkabelan udah ada teman-teman. Ini aku kurang yang namanya box teman-teman ya. Boxnya itu kan aku bilangnya kan logam, jangan pakai box plastik ya. Tapi kalau terpaksa pakai blok plastik, alangkah lebih baiknya itu dikasih heatsink ya teman-teman ya, atau pendingin alumini ya, pendingin alumini yang biasanya buat ampli-ampli itu ya. Nah, ini akhirnya aku memutuskan untuk membelikannya box modul MP3 teman-teman, yang penting logam ya. Nah, jadi contohnya ini nanti rangkaiannya ini nanti seperti ini ya.
Nah, ini kalau teman-teman beli di online atau di toko itu isinya batako teman-teman ya. Ya bukan batako ya, tapi resistor kawat nikel ini yang digulung sedemikian rupa terus dicor menggunakan semen biasanya ya. Nah, jadi alatnya itu kesannya berat, kayak banyak sekali instrumen di dalamnya ya, kesannya seperti itu, atau kayak trafo gitu loh dalamannya. Tapi isinya padahal cuman resistor gitu. Nah, ini kan lebih enteng teman-teman ya, sesuai lah. Ya, dan ya mungkin segini aja lah teman-teman ya, videonya udah panjang sekali. Mungkin kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan ya kan, karena rangkaian ini tuh suka dibikin gimmick kayak penambah daya kayak gitu-gitulah. Ada banyak video di YouTube juga ada yang katanya penambah daya, tapi ini tuh sebenarnya bukan penambah daya, tapi dia mengurangi konsumsi daya dari beban. Akhirnya MCB rumah teman-teman nggak turun gitu ya. Rangkaian kayak gini itu juga ada penggemarnya teman-teman, nggak tahu ya, nggak tahu kayak ada ininya, fanbase nya gitu loh. Nah, nanti kalau aku ngerakitnya keliru terus aku posting gitu ya, terus apa namanya ketemu sama orang-orang ini, so pasti wah itu keliru gitu dan lain sebagainya lah kalau ketemu sama fanbase dari rangkaian seperti ini gitu ya. Jadi ini rangkaian bukan penambah daya, tapi hanya mengurangi konsumsi daya dari beban. Makanya ampernya itu tidak lebih dari MCB yang teman-teman gunakan. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, dan mungkin segini aja. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar, dan ketemu lagi di lain video.